Giwar Sesarengan di Kampung Merdeka. Halo Bapak Ibu, saya Bu Rumai. Kita akan bersama-sama mendampingi anak-anak berproses dalam bermain dan belajar di rumah. Menurut Romo Mangun, dunia anak adalah dunia bermain. Bermain adalah bernafas bagi anak. Mari kita mendampingi anak-anak dalam bermain dan belajar di rumah agar anak tumbuh menjadi anak yang eksploratif, kreatif, dan integral. Seperti apa pembelajaran kita? Mari kita simak bersama-sama. Bapak Ibu, tujuan dari pendidikan di Sekolah Eksperimental Mangunan adalah pemekaran diri anak yang eksploratif, kreatif, dan integral melalui kurikulum organis seperti yang sudah dijelaskan Suster. Untuk melakukan kurikulum organis, alat atau metode yang digunakan adalah Project Based Learning, pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran berbasis proyek dipilih karena dalam proyek terjadi pengkondisian untuk melakukan eksploratif, kreatif, dan integral. Dalam pembelajaran berbasis proyek, tidak hanya menonjolkan pendidikan formal yang bertitik berat pada nilai, tetapi juga bersinergi dengan informal dan non-formal yang berdasar dari kegelisahan atau fenomena yang ada di sekitar anak, diolah, lalu dapat diaplikasikan dalam kehidupannya. Pembelajaran berbasis proyek dilakukan melalui tema dan subtema. Tema Sekolah Eksperimental Mangunan di tahun ini adalah Giwar Sesarengan di Kampung Merdeka. Di tahun ini subtema di kelompok A yaitu anak jempol, si jempol serawung, dan jempol sayang bumi. Subtema di kelompok B ada cerita si jempol, bekal si jempol jalan-jalan, dan si jempol mengenal budaya. Esensi dari subtema anak jempol adalah bagaimana anak diajak untuk berelasi dengan dirinya sendiri. Anak mengenal dirinya, mengenal kelebihan, menemukan potensi, dan menyayangi dirinya. Esensi dari subtema si jempol serawung adalah relasi anak dengan orang di sekitarnya, dengan orang tua, saudara, guru, teman, dan tetangga. Esensi dari subtema jempol sayang bumi adalah relasi anak dengan lingkungan. Anak diajak untuk merawat, menjaga, serta melestarikan bumi agar menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk kita tinggali. Bapak Ibu, bagaimana dengan subtema di kelompok B? Subtema di kelompok B adalah kelanjutan dari proses subtema yang telah dijalani anak di kelompok A. Subtema di kelompok B yang pertama adalah cerita si jempol. Esensi dari cerita si jempol ini untuk mengajak Bapak Ibu mengingat kembali kenangan indah anak di masa kecil, kenangan indah di tengah keluarga, dan kenangan indah di keluarga besar, dengan tujuan agar anak dapat bersyukur atas segala berkat yang ia dapat dari mulai lahir hingga hari ini dan juga berkat yang ada di tengah keluarganya. Untuk subtema bekal si jempol, mengajak anak untuk mempersiapkan bekal dalam kehidupannya, mulai dari diri sendiri, dari berbagai bahaya, keterampilan hidup sehari-hari, menjaga kesehatan keluarga, mengelola stres atau coping, dan berelasi dengan orang lain. Subtema si jempol jalan-jalan mengajak anak menyadari keterkaitan antara tempat dan budaya yang ada di sekitarnya sehingga anak dapat menghargai keragaman. Subtema si jempol mengenal budaya mengajak anak menyadari banyaknya keragaman budaya sehingga anak dapat menghargai keragaman. Bapak Ibu, di setiap subtema terdiri dari beberapa proyek. Proyek dilaksanakan selama 6 hari, maksimal 2 minggu, dan dengan jeda proyek 3 hari. Dalam jeda proyek 3 hari akan digunakan untuk proyek kreasi orang tua bersama anak. Kegiatan di hari jeda, hari pertama orang tua akan melakukan refleksi di Google Form. Hari kedua, menyelesaikan proyek yang belum dikerjakan. Dan hari yang ketiga digunakan untuk pre-reading proyek selanjutnya. Pre-reading yaitu kegiatan saling berbagi informasi
yang dilakukan oleh guru kelas dan orang tua sebelum proyek atau subtema dijalankan. Tujuan dari pre-reading, orang tua yang adalah bagian terpenting dari proyek pendampingan ini memahami secara utuh proyek yang akan dijalankan. Pre-reading juga digunakan untuk saling tanya jawab atau menyamakan persepsi antara sekolah dan orang tua. Dalam kegiatan pembelajaran, ada 3 kegiatan yang akan dilakukan anak-anak, yaitu kegiatan proyek, kegiatan rutin, dan kegiatan pembiasaan. Kegiatan proyek untuk pengembangan modal orientasi diri, bahasa, karakter, dan kerjasama. Kegiatan rutin untuk pengembangan modal bahasa, logika kuantitatif, piranti, dan olahraga. Kegiatan pembiasaan untuk pengembangan karakter dan pola hidup bersih dan sehat.